Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku ketemu lagi dengan Pak Guru dalam pelajaran SKI kelas 3. Langsung saja marilah kita awali dulu pertemuan kita pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung disiapkan bukunya anak-anak ya. Mari kita catat dulu. Nanti setelah selesai mencatat lalu mendengarkan penjelasan Pak Guru ya. Pada pertemuan yang lalu Pak Guru sudah menyampaikan suku bangsa sama keadaan masyarakat, kehidupan masyarakat Arab ya. Sekarang masih di sekitar itu ya, Pak Guru akan menjelaskan pemerintahan di Mekah sebelum Islam masuk, serta akan menjelaskan beberapa perang antar suku yang sering dilakukan oleh orang Arab jahiliyah sebelum Islam masuk, serta akan menjelaskan keadaan sosial ekonomi yang berhubungan dengan mata pencaharian atau pekerjaan bangsa Arab sebelum Islam masuk atau sebelum Nabi Muhammad SAW lahir atau hadir di kota Mekah. Diawali dari yang pertama dulu ya, silakan ditulis judulnya Pemerintahan Mekah sebelum Islam masuk. Saya ulangi, pemerintahan Mekah sebelum Islam masuk. Langsung. Sebelum Islam masuk ke Jazirah Arab, sebelum Islam masuk ke Jazirah Arab, pemerintahan di Jazirah Arab dilakukan secara adat istiadat. Pemerintahan di Jazirah Arab dilakukan secara adat istiadat. Jabatan pimpinan atau pemimpin dipegang oleh suku yang besar dan kuat. Dipegang oleh suku yang besar dan kuat. Tugasnya memelihara. Dan menjaga. Baitullah, dalam kurung Ka'bah. Sebagai rumah suci. Lanjutnya, menjelang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemimpin di kota Mekah atau di Jazirah Arab, dipegang oleh suku Quraisy.
sehingga yang mengurus dan memelihara Ka'bah adalah kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Guru ulangi, sehingga yang mengurus dan memelihara Ka'bah adalah kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdul Muthalib. Selanjutnya, titik, lanjutkan. Mengurus Ka'bah adalah suatu kepercayaan terhormat. Mengurus Ka'bah adalah suatu kepercayaan terhormat. Mengurus Ka'bah adalah suatu kepercayaan terhormat dan sangat mulia. Dan sangat mulia. Ya, sudah. Ya, judul baru. Ya, tadi judulnya pemerintahan Jazirah Arab sebelum Islam masuk. Sekarang judul baru selanjutnya perang antar suku. Perang antar suku, ya. Jadi Pak Guru kemarin pernah menyampaikan di kehidupan masyarakat Arab itu hidupnya keras, ya, lalu hidupnya berkelompok-kelompok atau bersuku-suku, lalu hidupnya berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, ya. Karena bersuku-suku, ada beberapa kelompok, ada suku ini, ada kelompok ini, maka mereka sering berperang. Untuk apa? Untuk memperebutkan tempat-tempat yang nyaman, tempat-tempat yang banyak makanannya, tempat-tempat yang banyak airnya. Karena di Arab itu hampir sebagian besar padang pasir, jumlah airnya sedikit. Sehingga tempat-tempat yang dekat dengan sumber air menjadi rebutan. Ya, sehingga karena kehidupannya keras, mereka sering berperang antar kelompok, sering berperang antar suku. Ya, di judul baru ini perang antar suku ada dua perang yang akan kita bahas, ya, akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, yang pertama, ya, tadi judulnya ya perang antar suku, lalu di bawahnya satu Al-Basus, ya, Al-Basus. Al-Basus. Perang ini terjadi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Ya, perang ini terjadi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Perang ini terjadi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Dan terjadi antara suku Bakr, ya, BAKR, ya, dan terjadi antara suku Bakr, ya, suku BAKR, Bakr, suku Bakr, dan suku Taghlib, TAGHLIB,
dan suku Taghlib. Pak Guru ulangi, dan terjadi antara suku Bakr dan suku Taghlib. Lanjutnya, perang ini terjadi cukup lama. Perang ini terjadi cukup lama, sekitar kurang lebih 40 tahun. Perang ini terjadi cukup lama, kurang lebih sekitar 40 tahun. Selanjutnya yang kedua, itu yang pertama ya. Yang kedua, perang antar suku yang kedua, Ayyam Al-Fijar. A-Y-Y-A-M. Ayyam Al-Fijar. Al-Fijar. A-L-F-I-J-A-R. Al-Fijar. Pak Guru ulangi, namanya Ayyam Al-Fijar. Sudah? Perang ini dikenal dengan sebutan Perang Fijar. Perang ini dikenal dengan sebutan Perang Fijar. Perang Fijar, terjadi pada bulan-bulan suci. Ya, terjadi pada bulan-bulan suci. Terjadi pada bulan-bulan suci. Yang berperang adalah, lanjutannya ya, lanjutannya. Yang berperang adalah kabilah-kabilah yang berada di tanah Hijaz. Kabilah-kabilah yang berada di tanah Hijaz. H-I-J-A-Z. Hijaz. Kabilah-kabilah yang berada di tanah Hijaz. Perang ini, perang ini terjadi hingga 4 kali. Perang ini terjadi hingga 4 kali. Perang ini terjadi hingga 4 kali. Perang Fijar yang paling terkenal, Perang Hijar yang paling terkenal, Perang Fijar yang paling terkenal adalah yang keempat. Perang Fijar yang paling terkenal adalah yang keempat. Terjadi antara suku Quraisy
terjadi antara suku Quraisy 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 suku Quraisy, ya. Terjadi antara suku Quraisy dan suku Hawazan Hawazan. Pak Guru ulangi, terjadi antara suku Quraisy dan suku Hawazan. Perang tersebut terjadi ketika, perang tersebut terjadi ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 14 tahun. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga ikut dalam perang tersebut. Bersama pamannya. Sudah ya? Jadi itulah dua perang antar suku yang terjadi. Yang pertama sebelum Nabi Muhammad lahir, ya, yaitu perang Al-Basus. Lalu yang terjadi saat Nabi Muhammad berumur 14 tahun adalah perang Al-Ayyam Al-Fijar, atau sering disebut dengan perang Fijar, ya. Sudah, itu perang antar suku. Lalu yang terakhir, ya, garis baru, judul baru lagi, ya, keadaan sosial dan perekonomian masyarakat Arab. Keadaan sosial dan perekonomian masyarakat Arab sebelum Islam masuk. Keadaan sosial dan perekonomian masyarakat Arab sebelum Islam masuk. Ada di bawahnya pekerjaan atau mata pencaharian. Masyarakat Arab ada 3. Mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat Arab ada 3. Satu, peternak. Dua, petani. Tiga, pedagang. Ya, itu ya anak-anak ya, 3 pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat Arab ya sebelum Islam masuk, ya.
Ini pertemuan terakhir kita, sudah Pak Guru bahas semua. Minggu depan kita latihan soal ulangan harian, latihan dulu soal ulangan harian. Itu dulu anak-anak ya. Marilah kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.